Sunan Gresik, cahaya pertama Islam di Tanah Jawa. Pada suatu masa ketika Tanah Jawa masih diselimuti kepercayaan lama dan tradisi leluhur, datanglah seorang musafir dari negeri seberang. Ia bukan raja, bukan pula panglima perang. Ia datang dengan langkah tenang, wajah penuh kasih, dan hati yang dipenuhi cahaya iman. Dialah Sunan Gresik, yang dikenal pula sebagai Maulana Malik Ibrahim, sosok yang kelak menjadi pelita awal penyebaran Islam di Nusantara. Sunan Gresik menjejakkan kaki di pesisir Jawa dengan satu tujuan, menanamkan nilai tauhid tanpa paksaan, menyampaikan kebenaran dengan akhlak. Ia memahami betul bahwa masyarakat Jawa kala itu sangat menjunjung adat, tata krama, dan kebijaksanaan leluhur. Maka ia tidak meruntuhkan budaya, melainkan menyiraminya dengan makna baru yang lebih bercahaya. Ia mulai dakwahnya dari hal paling sederhana, menolong sesama. Sunan Gresik dikenal sebagai tabib dan guru pertanian. Ia mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik, membantu rakyat mengolah tanah, serta mengobati yang sakit tanpa meminta imbalan. Dari situlah masyarakat mulai bertanya, siapakah gerangan orang baik ini? Jawabannya sederhana, seorang hamba Allah yang ingin berbagi manfaat. Dalam setiap perjumpaan, Sunan Gresik tak pernah meninggikan suara. Ia berbicara dengan lembut, penuh perumpamaan, seperti pujangga yang merangkai kata dengan makna mendalam. Ia berkata bahwa Tuhan yang esa adalah sumber kehidupan, tempat kembali segala keresahan. Ajarannya meresap perlahan, seperti air hujan yang menyuburkan tanah kering. Malam hari sering ia gunakan untuk berdoa dan bermunajat. Dalam sunyi, ia memohon kepada Allah agar hatinya tetap ikhlas, agar dakwahnya tidak tercemar oleh ambisi dunia. Ia sadar, tugasnya bukan mengislamkan dengan angka, melainkan menghidupkan iman dalam jiwa manusia. Sedikit demi sedikit, masyarakat Gresik mulai menerima ajaran Islam. Bukan karena takut, bukan pula karena janji kekuasaan, tetapi karena mereka melihat teladan nyata. Sunan Gresik adalah Al-Quran yang berjalan, dakwah yang hidup dalam perbuatan. Ia juga menanamkan nilai persaudaraan. Baginya, Islam bukan pemisah, melainkan pemersatu. Ia menghormati perbedaan, merangkul yang tersisih, dan mengajarkan bahwa kemuliaan manusia terletak pada akhlaknya. Dari sinilah benih-benih peradaban Islam Nusantara mulai tumbuh damai, santun, dan berakar kuat pada kearifan lokal. Saat usia menua, Sunan Gresik tahu bahwa waktunya di dunia tak lama lagi. Namun ia tak gelisah. Ia telah menanam cahaya, dan cahaya itu akan diteruskan oleh generasi setelahnya. Murid-muridnya kelak menjadi ulama besar, melanjutkan estafet dakwah hingga terbentuklah barisan Wali Songo yang masyhur dalam sejarah. Ketika Sunan Gresik wafat, masyarakat berduka. Mereka kehilangan bukan hanya seorang guru, tetapi seorang ayah, sahabat, dan penuntun jiwa. Makamnya menjadi saksi bisu bahwa dakwah dengan kasih akan selalu hidup, meski raga telah tiada. Hingga kini, nama Sunan Gresik tetap dikenang sebagai cahaya pertama. Ia mengajarkan bahwa Islam datang bukan untuk menghapus, melainkan menyempurnakan. Bahwa kata-kata pujangga sejati bukan hanya indah didengar, tetapi hidup dalam laku dan keteladanan. Dan dari Gresik itulah, cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru Jawa, menerangi hati-hati yang rindu pada kebenaran.